مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kali ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan dan keberkahan dalam menjalani hidup ini. Nah, perkenalkan, nama saya Ummi Syaidah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 10 dengan tema Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna berasal dari dua kata. Yang pertama, asma berarti nama-nama. Yang kedua, husna berarti baik atau indah. Jadi dapat dipahami bahwa Asmaul Husna diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Adapun dalil tentang Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim berarti yang maha mulia. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, maha dermawan, atau maha pemurah. Sedangkan secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi rezeki atau anugerah kepada makhluk-makhluknya. Jadi orang yang mengamalkan Al-Karim, ia akan memiliki sifat dermawan, pemurah, dan pemberi maaf. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Mu'min, atau yang maha pemberi rasa aman. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan rasa aman. Al-Mu'min diartikan juga sebagai dialah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram disebabkan karena mengingat Allah. Sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi, orang yang mengamalkan Al-Mu'min berarti dia akan tenang hatinya karena ia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengamalkan sifat Al-Mu'min.
di mana dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadikan orang yang ada di sekeliling kita merasa aman dengan kehadiran kita dan jangan membuatnya merasa takut. Selanjutnya adalah Al-Wakil, yang maha memelihara. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Selanjutnya adalah Al-Matin atau yang maha kukuh. Al-Matin berarti yang maha kokoh. Allah adalah zat yang mempunyai kekuatan yang sangat sempurna. Kekokohan Allah itu tampak ketika Allah memberi rahmat untuk hamba-hambanya yang maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya untuk diberikan kepada siapa saja. Orang yang mengamalkan sifat Al-Matin di sini, ia akan menjadi orang yang senantiasa beristiqomah, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak mudah terpengaruhi oleh bisikan yang menyesatkan, dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya adalah Al-Jami atau yang maha mengumpulkan. Al-Jami secara bahasa yang artinya yang maha mengumpulkan, menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar, segala sesuatu yang terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang Dia kehendaki dimanapun Allah berkehendak. Itulah Al-Jami, yang maha mengumpulkan. Karena kita terkumpulnya karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah yang mengumpulkan kita, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Allah yang maha mengumpulkan, Allah yang maha menghimpun kita semua sehingga kita bisa berada dalam suatu taklim atau belajar atau dalam suatu pembelajaran atau dalam suatu ruangan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah Al-Adl atau yang maha adil. Al-Adl di sini adalah artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Karena Allah bersifat maha adil, contohnya adalah Allah akan memberikan ganjaran surga kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan Allah akan memberikan ganjaran neraka pada orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Selanjutnya adalah Al-Akhir. Al-Akhir yang berarti adalah yang maha akhir. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha kekal, tak kala semua makhluknya hancur. Allah lah yang maha kekal dengan kekekalannya. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Akhir, maka kita menjadi sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kekal, sementara hidup kita akan berakhir. Berangkat dari kesadaran tersebut, maka kita tidak akan lupa diri dan terlena dengan kehidupan dunia yang sementara. Demikianlah materi tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.